Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak ya. Hari ini kita bisa webmeet lagi untuk pengembangan diri biologi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Hari ini kita belajar ya anatomi dan fisiologi tumbuhan. Sebelum kita mulai pengembangan diri, coba Miss Bauluda dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai, selesai. Terima kasih. Baik nak, kemarin ya minggu yang lalu kita bicara di mikrobiologi. Saya sudah ngasih tugas lah untuk membuat TTS untuk mikrobiologi. Ini contoh yang sudah ya, ini miliknya Atta kemarin ya. Dia buat konsep kata-kata konsep di mikrobiologi, dia buat TTS. Yang lainnya sudah saya lihat juga cukup bagus. Baik, hari ini kita akan bahas bersama materi di anatomi dan fisiologi tumbuhan. Terutama ini di tumbuhan tingkat tinggi. Ini anatomi ya dan fisiologi tumbuhan nomor 1. Dia Ahsan diberi tugas untuk menganalisis hubungan antara tanaman A, B, C, D. Nah, ini soal olimpiade ya nak ya. Gambarnya seperti itu. Tanaman A, ya, tanaman B, penampang melintangna, tanaman C, dan tanaman D. Dari keempat sayatan daun tanaman yang berbeda di atas, bantulah Hasan untuk menentukan gambar mana yang merupakan tanaman C3, C4, dan can. Nah, untuk membahas soal ini, ya, kamu bisa menggunakan bukunya STT Dayat ini yang judulnya Anatomi Tumbuhan Berbiji. Nah, untuk menyelesaikan soal itu, saya beri contohnya ya untuk soal yang tadi. Dari penampang melintang ini, maka tanaman yang termasuk gambar A ini dia masuk pada kelompok tanaman C3. Ya, ya jelas itu. Karena tanaman C3 hanya memiliki satu jenis sel yang mengandung klorofil, ya. Sel mana? Mesofilnya. Maka dia tanaman C3. Sementara tanaman B, nah, tanaman B ini dia masuk ke tanaman C4 karena memiliki dua tipe sel yang berbeda yang mengandung klorofil, yaitu mesofil dan seludang ikatan pembuluh atau bundle sheet. Sekarang kita ke nomor 3. Coba salah satu. Menyimpan prekursor dari senyawa toksik tertentu dalam suatu kompartemen dan enzim yang mengubah prekursor menjadi senyawa toksik pada kompartemen yang lain. Oh ya, apa tuh itu metabolit sekunder itu apa menurutmu? Merupakan komponen organik yang tidak memiliki peranan langsung pada proses fotosintesis, respirasi, transport larutan, translokasi, sintesis protein, asimilasi nutrien, diferensiasi, ataupun pembentukan metabolit primer. Jadi disebut metabolit sekunder karena dia tidak memiliki peranan langsung, maka dikatakan sekunder, bukan primer. Kalau jawaban saya itu antara D atau E. Antara D dan E. 1, 2, 4 dan semuanya. Nah, oke. Setelah ovum dibuai oleh sperma itu apa yang terjadi, Misbah? Sudah. Zigot pada tumbuhan itu tersebut akan mengalami pembelahan asimetris yang disebabkan oleh tidak meratanya distribusi komponen sel, nukleus, sitoplasma, vakuola, dan lain-lain pada sel telur. Sehingga kamu dari penjelasanmu itu kan bisa kita ambil bahwa semuanya di situ ya.
baik itu kotiledon, hipokotil, radikula, dan epikotil, dia akan berkembang dari terminal sel. Baik, terakhir nomor 10 ya dah. Coba salah satu. C ya. Terus saya tanya punya protozoa A dan B ya, dari di gambar itu kan kelihatan sama-sama punya protosilem itu. Terus A dan B metasilem. Lanjut yang keempat. Saya lihat dari pembahasan soal anatomi dan fisiologi tumbuhan, memang ada beberapa yang bisa menjawab, ada yang beberapa yang mengalami kesulitan. Nah, coba sekarang ada yang ingin curhat atau ingin bertanya? Ya, Gaduh, ya memang soal-soal untuk Olimpiade itu tarafnya memang sulit. Saya sendiri kadang ya harus belajar baca-baca buku lagi dan bertanya pada teman, karena memang ya sulit sekali. Bahkan mahasiswa pun memang kesulitan ini. Tidak seperti Olimpiade SMP ya. Nah, oleh karena itu ada banyak sekali textbook ya yang bisa kamu ambil download, atau di sekolah juga ada buku-buku macam Salisbury untuk fisiologi tumbuhan, untuk anatominya dari STT ini, dan masih banyak lagi. Kebanyakan kan textbook itu dari luar negeri masih berbahasa Inggris ya. Orang yang berbahasa Indonesia aja kadang kita masih kesulitan, apalagi berbahasa Inggris. Nah, tapi kan ya berusaha sambil menyelam itu minum air, sambil belajar biologinya, kita belajar kosakata bahasa Inggrisnya juga. Ada masalah atau curhatan? Saya merasa pesimis, Tad, untuk mengikuti Olimpiade Biologi ya, dikarenakan soal yang begitu sulit juga saingannya nggak mudah. Jadi saya merasa pesimis saja. Ya, ya memang soal-soalnya memang sulit, tapi bukan berarti mustahil ya. Kalau kita tetap berusaha, ya kan, kita insya Allah ada jalan. Kayak sekolah kita alhamdulillah sudah pernah dapat medali, tapi ya bukan biologi, itu bisa jadikan sebagai pancingan motivasi ya. Nah ini contoh kita pernah dulu ya, kakak kelas dapat medali perunggu. Nah kalau dilihat kan ya juga, nah ya bimbingannya ke Bogor kan kalau mendekati yang tingkat nasional aja, sementara kabupaten provinsi dia banyak sekali baca-baca buku kuliah, textbook buku kuliah itu dari kakak-kakaknya itu, Kak Robert. Nah ini ya, kan juga dia dapat perak untuk banyak berlatih soal. Kata kuncinya dia banyak-banyak latihan soal, Tat ya, biar kita jadi sedikit terbiasa dengan menjawab soal-soal itu. Nah ini dua orang ini bisa kamu jadikan motivasi ya, walaupun sekolah kita di kabupaten yang jauh dari Surabaya, tapi ya kalau ada semangat tentu saja ada jalan. Semoga tahun depan ya, tahun ini memang kita absen, tidak dapat medali, tahun depan semoga saja dapat begitu. Gitu ya. Semangat ya, pokoknya harus semangat gitu. Ya, Tat. Baik anak-anak, ya saya kira pembinaan hari ini cukup sekian. Terima kasih ya. Dah. Kamu sudah belajar menjawab. Untuk minggu depan ya, kita akan belajar di anatomi dan fisiologi hewan. Kalau hari ini tumbuhan, minggu depan ya anatomi fisiologi hewan. Beberapa textbook saya share di GC, silahkan di download, termasuk soal-soalnya untuk kita bahas minggu depan. Untuk pemantapan hari ini, coba kamu membuat map dan biologi tumbuh. Dari saya cukup sekian, mari kita tutup pembinaan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.